Langsung saja untuk membersihkan waktu, kita persilakan kepada Ustaz kita untuk menyampaikan ilmu agamanya di depan kita bersama. Kepada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan kafura. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid kita, Masjid Baitul Rahim. Selanjutnya bapak-bapak, Pak Lurah juga hadir bersama kita, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, dan umumnya jamaah Masjid Baitul Rahim, jamaah Mushola Al-Ikhlas, Mushola At-Thayyibah, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Subuh ini kita bisa melangkahkan kaki, melengkangkan tangan menuju tempat ini. Ini nikmat yang sangat luar biasa nih bapak-bapak. Sebab Nabi mengatakan, kalau seandainya umatku tahu betapa besarnya pahala sholat subuh berjamaah, maka umatku akan mendatanginya meskipun merangkak. Tapi aku yakin tadi ya bapak, ibu-ibu dan kemari lain adonan merangkak. Ya. Jadi dengan kondisi sehat, segar, aman, kita datang melangkahkan kaki, melengkangkan tangan menuju tempat ini. Itu adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya
basandala tapi jangan lalu mutambah lain na dua bantung sayang kok tigo kebanyakan kalau kok nan kabai ke Solo baiklah ke Solo tapi jangan ke Solo tuh kok kalalok lah tapi jangan matu. Bu, aman bu? Bapak-bapak, ibu-ibu, ambo dulu wajok kemarin dan ambo juga orang Kelurahan Purwakarta. Saya sehari-hari ibu-ibu pimpinan Pondok Pesantren Sabti Hizmah. Ya. Jadi cuma mau hari bapak kabuta Sabti Hizmah ada cabangnya di kalau hari Senin ke di SD, Selasa di SDLP, Rabu di SD di dekat Bandara. Itu di daerah kalau Bangau ada kompleks Sabisma, sekarang bahkan ada masjid yang baru siap dibangun. Kalau hari Kamis balik lagi ke pesantren, Jumat SD yang ada di Kurau. Nah kalau Sabtu ini nanti insya Allah juga meluncur ke tanah air sebentar lagi. Dan samping itu juga sedang membina LTPQ TKA di Kota Padang. Jumlahnya 754 masuk TPQ Baitur Rahim ini. Ya, ibu-ibu, terima kasih. Dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah subuh ini. Kaji kita subuh ini judulnya adalah bertetangga menurut Islam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita ini adalah tetangga. Jadi kalau ada awak disingkon nama rasul tidak tetangga, berarti harus tinggal seorang di tangga rimbo. Kalau tidak jadi tetangga, berarti harus tinggal seorang di tangga rimbo yang tidak ada orang. Nah, di dalam Islam bertetangga itu menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-36 itu disebutkan oleh Allah ada perintah agar kita berbuat baik kepada tetangga kita. Ya, bahkan di situ diletakkan kewajiban berbuat baik kepada tetangga itu adalah kewajiban setelah berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin. Jadi kata Allah, wa'budullah, sembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan perserikatkan dia, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah, wa bizil qurba wal yatama wal masakin, dan begitu juga kepada karib kerabatmu, anak yatim, fakir miskin, wal jarizil qurba, dan tetangga-tetanggamu. Di tetangga dalam bahasa Arab disebut jiran. Jadi kalau ada orang mengecek amatu, itu merantau ke negara jiran, itu artinya negara tetangga. Jiran atau jarun itu artinya tetangga. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, bapak-bapak dan ibu-ibu, tetangga kita itu memiliki pengaruh besar kepada kehidupan rumah tangga kita. Dalam artian, apabila kita memiliki tetangga yang baik, maka insya Allah akan berpengaruh baik kepada kehidupan kita. Tetapi kalau kita mempunyai tetangga yang jahat, maka itu pun sangat mengganggu kepada kehidupan kita.
kita adalah tetangga bagi saudara kita. Di saudara kita tetangga oleh kita, dan kita tetangga oleh saudara kita. Tetangga secara sederhana bisa kita artikan orang yang tinggal di dekat rumah kita. Ada ulama yang membatasi batas maksimalnya 40 rumah. Jadi 40 rumah bisa kali yang awak itu tetangga awak. Apakah itu dihitung 10 rumah ke muko, 10 rumah ke samping kanan, 10 rumah ke samping kiri, 10 rumah ke belakang rumah, itu tergantung kondisi rumah kita. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam sebuah riwayat di dalam hadis yang berasal dari Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW pernah bersumpah. Apa kata Rasulullah? Wallahi la yu'minu ahadukum. Itu 3 kali ulang-ulang ya Rasulullah. Wallahi la yu'minu ahadukum. Demi Allah, belum sempurna iman salah seorang di antara kamu. Bahkan kalau kita lihat dari segi uslub kalimatnya ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu. Dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah 3 kali. Wallahi la yu'minu ahadukum. Wallahi la yu'minu ahadukum. Wallahi la yu'minu ahadukum. Sampai ada sahabat yang bertanya, qila man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu. Demi Allah, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu. Bertanya sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Allazi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang-orang yang tidak aman tetangganya oleh sikap dan tingkah lakunya. Walaupun ia taat beribadah, rajin ke masjid, rajin puasa sunnah, rajin ngaji, tapi tetangganya tidak aman oleh sikap dan tingkah lakunya, kata Rasulullah, la yu'min, dia belum dikatakan seorang mukmin. Dan ini disyaratkan bapak-bapak dan ibu-ibu, betapa dalam Islam kita harus menghormati tetangga kita. Dan dalam hadis lain Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dikaitannya dengan iman. Berarti tanda-tanda orang beriman itu, Bapak Ibu, dia hormati tetangganya. Ya, dia hargai tetangganya, tanda orang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada beberapa perintah dari Rasul kita terhadap kita dalam masalah bertetangga. Apa itu? Yang pertama, kita disuruh oleh Rasulullah agar menolong tetangga. Ini sta'ana bika a'antahu. Kalau tetanggamu minta tolong. Ataupun kalau dia tidak meminta dan kita tahu dia patut ditolong, tolong. Dan insya Allah ibu-ibu jawab apa? Kalau di komplek awakku, alhamdulillah kita rukun. Ya, saling bantu, saling tolong. Boleh kalau ada apa guru pemen tanpa dibawa itu datang. Begitu juga kalau ada umpamanya kegiatan-kegiatan parale atau apa, kita semuanya membantu menolong.
modern kehidupannya itu semakin dibatasi hubungannya dengan tetangganya. Mulai dari kadang-kadang dibuat pagar yang sangat tinggi dengan tak kenal dengan tetangga. Ya, ditanamkan saling mencurigai. Tentu dapat tetangga tasya atau rumah rahmat ya tidak. Sehingga hubungan itu semakin berjalan. Padahal ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika kita ada masalah atau kan awak dapat musibah bapak ibu, itu nan tahu dulu tetangga. Ya, kalau di sana kadang-kadang bapak imbauan dulu. Bahkan tetangga lu kadang-kadang nan main bawaan. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak penting hidup bertetangga, itu salah. Maka semakin baik hubungannya dengan tetangganya, insya Allah kehidupannya juga akan semakin baik. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, jika ia minta hutang atau dihutangi atau babi hutang, maka hutangi dia. Akan tetangga awak mau hutang, ya, kau wajib membantunya dengan memberikan piutang. Kadang-kadang ada jemaah tanya, Pak Ustaz, kalau kabur punya bayi-bayi Ustaz. Kadang-kadang kan ada pula orang kalau berhutang kok ibu dan bapak harus mendapat. Kalau kamu bayi harus kehilangan. Kalau kamu hutang guna ya tinggi pada lidah. Ibu dia kamu bayi sekali tanya seringnya sih. Nah kalau ada tetangga kita seperti ini, kita tetap wajib membantunya, cuma mungkin tidak dengan memberikan piutang. Ya kan banyak utangnya kawan, datangnya berutang ya. Kita bantu juga, tapi tidak dalam bentuk utang. Sebab kalau masih kita beri dia piutang, tambah dalam lubangnya itu. Ya, kita bantu saja. Ya kalau sebanyak itu untuk piutang, mungkin karena dulu belum bayar. Sekarang saya bantu saja ini sedikit ala kadarnya. Tapi dia tetap diringankan bebannya. Kemudian ya, hormati tetanggamu, kata Nabi. Ya, hormati, muliakan, berbaik sangka kepadanya, jaga nama baiknya. Walaupun mungkin tetangga-tetangga kita punya aib, kita juga punya aib. Maka ketika aib tetangga kita tutup, insya Allah aib kita ditutup tetangga. Karena yang tahu dengan masalah cakap suami istri, tetangga, hari-hari, siapa yang tahu? Tetangga. Kalau tetangga kita baik, ya, tentu tidak akan ditutupinya. Tapi kalau tetangga pernah elok, hanya langsung sampai ke mas balai. Nah, lah tuh, balai gue pakai sekolah tuh, tak keberangan. Besok pulang dari pasar, pulang dari masajinya langsung cerita. Dia tetangga petang tuh, dia menonton petang. Aduh, tinggal informasi. Tapi kalau tetangga kita baik, tidak mau seperti itu. Bahkan kalau tetangga kita tidak baik, ditambah harus ketek. Jadi toko tidak panjang banget, bakal lebih skenario. Nah ini. Kemudian kata Rasulullah, jika kamu punya tanaman, ya, punya buah-buahan, bagi dengan tetangga. Dan jangan kamu jual hasil kebun yang ada di batas dengan tetanggamu, kecuali sudah mendapat izin dari tetangga. Ini begitu hebatnya. Awak tanam rambutan, rambutanku buah-buah labe, ya, beri tetangga. Kalau mau dijual, laporkan ke tetangga atau setelah memberi tetangga. Dalam artian dia di karuang sedadon. Kadang-kadang kan ibu-ibu udah apa, tiba dibuat itu punya awak, tiba di daunnya punya pesamu. Hati-hati ibu. Punya ternak peliharaan pemain. Ya, jangan sampai mengganggu tetangga. Awak patrana inti
Intinya kalau itu bapak perangai. Kalau kau makan dapat sampai dan semua. Tapi kalau kau membuat kotoran, sampai bersih. Awak keterangan inti, yang makan dapat. Sudah makan, nyobain lalu ke teras tetangga. Serang-serang kotoran tersebut. Ini masalah harus kita jaga. Sesuai dengan hadis Nabi, jangan sampai tidak aman tetangga kita, termasuk musik. Kadang-kadang kita itu mengalihnya, tingkat abo, speaker abo, apa lagu menang. Padahal tetangga di rumah anaknya nggak mau, suaminya sakit gigi. Nah ini harus kita perhatikan begitu. Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Rasul pernah memesankan, jika kamu membelikan makanan kepada atau untuk anak-anakmu, jangan kamu biarkan dia membawa keluar atau ke rumah tetangga, kecuali bisa dibagi dengan tetangga itu. Anak awak minta es krim di balian, anak awak minta Kentucky di balian. Biasanya kalau anak-anakku kalau dapat makanan yang agak istimewa, dia bawa keluar, nyobain ke rumah tetangga, palagaan ke kawannya. Nah dalam Islam kata Rasul, kalau tidak bisa dibagi, jangan izinkan dia membawa keluar. Menjaga perasaan tetangga, menjaga perasaan anak tetangga, cucu tetangga. Kecengkan awak, nah jadi buat keluar nama kasih. Kecuali kalau bisa dibagi. Kenapa? Karena begitu nanti dibawa keluar nampak oleh anak tetangga minta remeh, papa beli es tupa, apa betul? Kebetulan tetangga orang tuanya anak tadi tidak punya uang. Nah ada masalah nanti aku deh gara-gara sekolah kayu pala kalau anak awak merengek. Begitu hebatnya ajaran Islam. Jaga. Dan itu dulu oleh orang tua kita dulu di Minangkabau itu sudah diajarkannya. Kalau makan jangan bawa keluar, kecuali makanan itu bisa berbagi. Jangankan makan bu, pintu banyak kurima tak boleh ke rumah. Lima siso makan tuh jadi sapu ke rumah. Awak ini kadang-kadang pulang di kampung bawa durian 3 buah. Dia tiba di rumah buka durian, kulitnya malah tak kau jongkang tu. Masa kau kalau panu dia bawa durian. Makanya tanya kawan, 5 buah durian, 5 buah durian. Kulit durian campur ke rumah, dan durian simpan dimakan. Begitu agama kita mengajarkan Bapak Ibu. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, begitu Islam membuat kita dalam hidup bertetangga. Dan sekali lagi ketika kita rukun dalam hidup bertetangga, insya Allah kita akan hidup dengan rukun damai dalam bermasyarakat. Banyak hari ini orang yang tidak nyaman. Kenapa? Karena punya tetangga yang tidak baik. Maka oleh sebab itu, mari kita hidup dengan rukun damai, tolong menolong, bantu membantu, hormat menghormati, harga menghargai, ya. Dan itu adalah perintah agama kita. Ibu-ibu, tak banyak-banyak kaji subuh kita dulu, kalau banyak bagian dulu. Itu saja dulu untuk hari ini. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum saya minta waktu sedikit Bapak Ibu. Sekarang di Kota Padang sedang ada kegiatan sensus wakaf. Karena Kota Padang menjadi kota wakaf. Ada 6 kota di Indonesia yang dipilih menjadi kota wakaf, termasuk Kota Padang. Jadi nanti saya mau tanya juga, ini masjid kita ini status tanahnya mana Pak? Sudah ada sertifikat wakaf? Nah ini berarti salah satu yang mohon bantuan Pak Ketua nanti ya, akan kita laporkan. Kita akan mendata masjid-masjid yang ada ini sudah
ada yang masjid dibangun di atas pasung, kemudian ada yang di atas tanah wakaf tapi tidak ada sertifikat wakafnya, itu di kemudian hari bermasalah. Jadi kalau sudah punya, alhamdulillah nanti kita buat datanya dan mohon nanti data-data tentang sertifikat kita ini. Jadi kalau sudah punya sertifikat wakaf itu aman insya Allah. Ya, itu ketika gempa 2009 itu kan banyak masjid dan musola yang hancur, dan ketika mau dibangun lagi ada yang dihalangi karena yang punya tanah itu dulu diwakafkan oleh kakeknya, sekarang kakeknya udah meninggal, ya wakaf itu diambil lagi karena memang ada pula undang wakaf ada jarak waktunya, ya udah nanti yang diwakaf itu kembali lagi kepada wakifnya. Nah kalau sudah dibuat sertifikat dan diserahkan kepada menjadi milik masjid, aman. Itu saja Pak, terima kasih sekali lagi. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah ucapkan para ustaz kita sudah menyampaikan ilmu cara bertetangga. Mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan oleh beliau pada subuh ini bisa kita menjadi tetangga yang baik sesuai dengan tuntunan Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, memang kehidupan itu dalam suatu negara itu akan menjadi baik dimulai dari keluarga, kemudian naik tingkat menjadi tetangga, kemudian barulah sampai ke nanti naik tingkat-tingkatnya sampai ke negara. Jadi maka daripada itu, mau tidak mau ketika kita ingin memperbaiki negara kita, memperbaiki negeri kita ini, mari kita perbaiki keluarga kita dan mari kita perbaiki tetangga kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, infak subuh kita pada subuh ini berjumlah Rp331.000. Rp331.000. Kemudian juga kami ingatkan selalu Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu ingin belajar tahsin, memperbaiki bacaan Quran kita, mari kita hadir malam nanti atau maghrib nanti dan maghrib besok untuk belajar tahsin sesudah sholat maghrib. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Lebih kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.